Assalamualaikum. Halo Ananda, apa kabar hari ini? Siap untuk belajar? Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Mau tahu? Yuk kita lihat percakapan antara Najla dan Selina. Halo Najla, halo Selina. Anti tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Oh, teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa Anti bertanya tentang teks eksplanasi? Jadi, sebelum Ana menemui Anti, Ana melihat Kak Sarah yang sedang membaca teks. Tapi teks itu panjang sekali. Katanya sih itu teks eksplanasi. Kita bisa nggak ya membuat teks itu lebih pendek lagi? Tentu saja. Caranya kita bisa meringkas teks eksplanasi tersebut. Gimana cara meringkasnya? Nah, mari kita pelajari meringkas teks eksplanasi. Tujuan kita mempelajarinya adalah agar teman-teman mampu menulis ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu sesuai dengan peristiwa di sekitar kita. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal antum? Apakah antum menemukan kondisi yang kurang baik, seperti sampah berserakan, air yang menggenang, dan bau sampah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayo teman-teman, mari kita jaga lingkungan tempat tinggal kita. Meringkas teks berarti menyajikan suatu bacaan atau teks secara lebih padat dan singkat, tanpa mengurangi isi atau maksud dari teks tersebut. Ringkasan dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi teks secara lebih cepat. Sebelum membuat ringkasan, hal yang perlu dilakukan adalah memahami isi teks. Agar dapat memahami isi teks dengan baik, antum perlu memahami makna setiap kata dalam teks dengan benar. Jika ada kata yang tidak diketahui artinya, carilah makna kata melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Makna kata juga dapat diketahui dengan cara bertanya kepada guru ataupun orang tua. Lalu, bagaimana ya cara membuat ringkasan teks eksplanasi? Membuat ringkasan teks eksplanasi yaitu yang pertama menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks yang dibaca. Yang kedua, menyusun gagasan-gagasan pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat secara urut. Dan yang ketiga, menghubungkan setiap kalimat dengan konjungsi sehingga dapat menjadi sebuah ringkasan yang padu. Masih ingat dengan kata yang termasuk konjungsi? Konjungsi, mari kita ingat kembali. Dan, atau, karena, sehingga, bahwa, oleh karena itu, kecuali, sebab, yaitu, maupun, tetapi, sedangkan, dan lain sebagainya. Ringkasan harus dibuat menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
atau PUEBI. Kalimat yang digunakan dalam ringkasan harus lugas dan tidak bertele-tele. Kalimat dalam ringkasan juga harus mudah dipahami oleh pembacanya. Oleh sebab itu, kalimat dalam ringkasan sebaiknya menggunakan kata yang jelas dan tidak memiliki makna ganda. Ayo kita coba meringkas teks eksplanasi. Suhu udara di pegunungan. Saat pergi ke daerah perbukitan atau pegunungan, udara akan terasa lebih sejuk. Udara di daerah perbukitan atau pegunungan terasa lebih dingin dibandingkan udara di perkotaan. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan ketinggian letak. Berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi tempat tinggal, udara di sekeliling pun semakin rendah atau dingin. Misalnya, Jakarta berada di ketinggian 7,9 meter di atas permukaan laut dan bersuhu 29 derajat Celcius. Sedangkan Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Suhu udara di Bandung lebih rendah daripada Jakarta karena letaknya lebih tinggi. Berdasarkan penelitian juga, setiap naik ke ketinggian 300 meter, suhu udara akan turun sekitar 2 derajat Celcius. Semakin tinggi letak suatu daerah, semakin sejuk udaranya. Panas matahari tidak akan terlalu terasa di kulit jika tinggal di daerah pegunungan atau perbukitan. Oleh sebab itu, jika tinggal di daerah yang tinggi, kita tidak akan mudah merasakan kepanasan atau berkeringat. Setelah kita membaca teks eksplanasi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Kira-kira apa ya gagasan pokok dari setiap paragrafnya? Mari kita temukan. Gagasan pokok dari setiap paragraf adalah paragraf pertama, udara daerah perbukitan terasa lebih sejuk. Paragraf kedua, ketinggian tempat tinggal mempengaruhi suhu. Dan paragraf ketiga, tidak terasa panas matahari di daerah perbukitan. Setelah kita menentukan gagasan pokok, langkah selanjutnya adalah menyusun gagasan-gagasan pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat secara urut dan menghubungkannya dengan konjungsi, sehingga menjadi sebuah ringkasan yang padu. Maka, ringkasan dari teks eksplanasi tersebut adalah udara daerah perbukitan atau pegunungan terasa lebih sejuk dibandingkan udara di perkotaan karena adanya perbedaan ketinggian letak. Semakin tinggi tempat tinggal, udara di sekeliling pun semakin rendah atau dingin. Oleh sebab itu, kita tidak merasa kepanasan atau berkeringat tinggal di daerah yang tinggi. Wah, bagaimana Ananda? Semoga Ananda sudah paham ya cara meringkas teks eksplanasi. Sampai jumpa di kelas tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.